Mundur Wir, saingan lo yang punya e-commerce. Mundur Wir, saingan lu yang punya perusahaan tambang. Mundur Wir, saingan lo yang punya media. Yo, mana apa kita hari ini? Tim ses capres ujung tombaknya politikus. Minimal maksimal pebisnis lah. Udah nggak main, tim ses isinya politikus penyumbang gagasan. Yang dicari sekarang, pebisnis penyumbang cuan. Tim sukses bisa dibilang jadi cerminan bakal jadi apa pemerintahan para capres-cawapres nanti jika mereka menang pemilu. Kasih peran besar ke pebisnis dalam tim sukses jadi gambaran kandidat buat memenuhi kebutuhan logistik kampanye secara instan. Pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran bahkan menunjuk pebisnis sebagai ujung tombak tim ses mereka. Ada Arsyad Rashid yang memimpin tim Ganjar dan Rosan Perkasa Roslani yang jadi nakoda di tim Prabowo. Mereka ini sama-sama mantan pentolan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, aka Kadin. Lalu, di kubu Anies dan Muhaimin, ada pendiri Tokopedia, Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong, pengusaha yang juga mantan Menteri Perdagangan. Masuknya pebisnis ke line up tim ses itu bisa dikaitkan dengan kebutuhan logistik yang besar buat meraup keuntungan. Targetnya, pundi-pundi uang terpenuhi supaya program kampanye berjalan. Keberadaan mereka juga membuat para politikus terlihat dikesampingkan dan membuat mesin partai tidak bergerak maksimal. Model kayak gini juga diterapkan pada zaman Jokowi Ma'ruf waktu pemilu 2019. Saat itu Erick Thohir yang ditunjuk. Jaringan dan sumber daya pribadi pebisnis rupanya dibutuhkan untuk biaya kampanye. Setelah menang Pilpres 2019, Erick Thohir akhirnya mendapat hadiah sepeda. Ambil sepedanya. Bukan. Dia mendapat hadiah kursi Menteri BUMN dari Jokowi. Kebutuhan logistik kampanye emang besar. Hal itu seakan dijadikan alasan melazimkan sentralnya peran pebisnis dalam tim sukses. Tapi makin kesini makin kesana. Esensi tim sukses semakin pudar. Alih-alih membentuk tim ideal untuk menjalankan visi misi yang mereka tawarkan, kandidat malah terlihat berkonsentrasi pada kebutuhan pembiayaan semata. Buah dari gaya penyusunan tim ses seperti itu sudah bisa kita rasakan. Rezim Jokowi sekarang orientasinya lebih berat pada kelompok investor dan menghasilkan banyak peraturan spesial untuk oligarki. Undang-undang Cipta Kerja yang disusun ugal-ugalan, termasuk mengakali putusan MK yang membatalkan undang-undang. Itu hanya salah satu contoh. Pemilu sebentar lagi. Selain mengamati riwayat capres dan cawapres, kita juga harus tahu komposisi dan cara kerja tim ses capres yang akan dipilih. Karena tim ses yang dibentuk adalah cerminan pemerintah yang akan mereka jalankan nanti. Jangan ada lagi karpet merah untuk oligarki. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya.